Salam olahraga. Para pemirsa, kita berjumpa lagi dalam tips kesehatan olahraga. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang sarapan atau tidak sarapan jika kita akan berolahraga di pagi hari. Artinya, sebelum olahraga pagi, baiknya kita sarapan dulu atau tidak. Nah, hal inilah yang kita coba bahas supaya para pemirsa tidak bingung. Apakah memang harus sarapan dulu atau tidak sarapan jika ingin berolahraga di pagi hari. Memang sarapan dan olahraga pagi adalah kegiatan yang baik di dalam menjaga kesehatan. Hanya saja sering terjadi dilema ya, yaitu jika jadwal olahraga di pagi hari, apakah kita harus dalam keadaan perut lapar atau kenyang dulu kemudian kita melakukan olahraga. Sarapan memang penting untuk memenuhi asupan nutrisi setelah tubuh kita mengkonsumsi makanan di malam hari, kemudian kita tidur, sehingga tubuh tidak ada mengkonsumsi makanan lagi selama tertidur. Otomatis begitu pagi hari, secara teori tentunya perut dalam keadaan kosong. Nah, kemudian untuk berolahraga, tubuh juga membutuhkan kalori untuk menghasilkan energi ya. Namun jika kita berolahraga setelah sarapan, memang tubuh memiliki atau memperoleh kalori yang cukup untuk dibakar. Tetapi diperlukan waktu untuk mencerna makanan dengan sempurna. Sehingga berolahraga setelah makan juga tidak disarankan. Jadi begini para pemirsa, pada saat di malam hari kita tentunya makan, kemudian kita tidur. Dalam keadaan tidur, bangun, tentunya perut kita dalam keadaan lapar, kurang energi ya. Kemudian kita ingin berolahraga di pagi hari. Kemudian apakah kita harus makan atau tidak? Apabila kita makan, tentunya kita kalau berlangsung berolahraga, makanan belum dicerna. Nah, jadi perlu waktu untuk mencerna seperti tayangan saya yang lalu, bahwa setelah kita makan maka perlu dicerna 2-3 jam. Setelah itu baru kita berolahraga, baru kita memiliki energi. Demikian juga halnya ini. Pada dasarnya sama. Kalau kita sudah makan di pagi hari, tentunya kita harus menunggu 2-3 jam baru kita layak berolahraga ya. Jadi sebenarnya di penjelasan saya pertama ini, bahwa kalau kita sudah makan maka kita harus menunggu waktu untuk bisa berolahraga ya, karena memberi kesempatan tubuh untuk mencerna makanan kita yang baru saja masuk. Nah, inilah kenapa ahli juga menyarankan berolahraga di pagi hari dilakukan saat belum sarapan ya, atau perut masih kosong ya. Jadi kalau kita olahraga di pagi hari sebelum sarapan, sebenarnya bisa membakar lemak lebih banyak. Nah, itu teorinya ya. Kalau tadi kita sarapan, otomatis pembakaran lemak itu kurang efektif. Nah, tapi para ahli juga menyebutkan tadi bahwa olahraga pagi hari sebelum sarapan bisa membakar lemak lebih banyak. Memang beberapa penelitian menunjukkan bahwa berolahraga sebelum sarapan aman dilakukan. Jadi berolahraga sebelum sarapan itu sebenarnya dianjurkan dan dianggap aman ya. Salah satu penelitian yang diteliti oleh Gonzales pada tahun 2013 ya, yang lalu menunjukkan bahwa berolahraga sebelum sarapan dapat membakar sekitar 20% lemak tubuh lebih banyak ya. Nah, jadi itu keuntungannya kalau kita
bangun pagi dalam keadaan perut kosong, kemudian kita berolahraga, sebetulnya kita sudah mengefektifkan pembakaran lemak sebanyak 20% lebih banyak daripada biasanya. Nah, ini sangat baik sekali bagi para pemirsa yang ingin menurunkan berat badan ya. Jadi berolahraga di pagi hari dalam kondisi perut yang kosong itu efektif untuk membakar lemak ya. Sehingga penurun berat badan itu lebih cepat dibanding kalau kita dalam kondisi perut dalam keadaan kenyang ya. Jadi jika ingin membakar lemak, tubuh harus menggunakan cadangan makanan berupa lemak di dalam tubuh ya. Jadi bukan dari makanan yang kita konsumsi ya. Jadi untuk membakar lemak, maka tubuh harus menggunakan cadangan makanan berupa lemak yang ada di dalam tubuh ya. Jadi lemak itu akan dibakar pada saat kondisi kita kurang asupan sebetulnya ya. Oleh sebab itu perut kosong sangat efektif. Karena pada dasarnya untuk menyimpan cadangan energi dalam bentuk lemak bahkan saat kita belum makan. Nah, jadi ya, tubuh menyimpan cadangan energi dalam bentuk lemak itu bahkan saat kita belum makan. Jadi begini para pemirsa, walaupun kita dalam keadaan belum makan, ternyata ya karbohidrat itu tidak terpakai. Nah, pada saat itu karbohidrat pun bisa menjadi lemak. Itulah sebabnya kita tidak perlu khawatir sebetulnya pada waktu perut kosong untuk berolahraga. Energi yang ada pun yang siap pakai di dalam bentuk yang berasal dari karbohidrat pun, dari glukosa pun bisa disimpan kalau dianggap tidak bermanfaat, tidak dipakai saat itu. Sehingga penyimpanan dalam bentuk lemak ini mudah sekali. Sebaliknya membakar lemak itu bukan perkara mudah. Perlu perjuangan ya. Dalam badan perut kosong tadi itu lebih mudah membakar lemak. Kalau dalam keadaan kita biasa-biasa saja, dalam keadaan konsumsi makanan cukup, lemak itu tidak akan mudah terbakar. Maka akan banyak masih menggunakan yang berasal dari karbohidrat atau glukosa itu ya. Jadi lemak itu agak bandel ya, menunggu kondisi yang sangat diperlukan untuk penyediaan energi tambahan ya. Jadi untuk membakar lemak sebetulnya efektif pada saat kita dalam keadaan perut kosong. Di situ efektifnya. Jadi dengan berolahraga sebelum sarapan, energi yang dibakar juga cenderung lebih banyak karena diperoleh dari cadangan makanan yang sudah ada di dalam tubuh dari yang kita makan sebelumnya. Nah, gitu itu kehebatannya kalau perut kosong ya. Jadi begini, malam kita sudah makan, kemudian bangun pagi kita tidak sarapan, maka pada waktu kita berolahraga dalam keadaan perut kosong, maka energi itu diambil dari makanan yang sudah ada dari asupan yang kita makan di malam hari ya. Nah, itulah sebenarnya yang menyebabkan terjadi pembakaran lemak tadi ya. Termasuk terikut kita menggunakan energi yang sebetulnya harus disimpan, tetapi karena dipakai untuk keperluan olahraga, maka itu akan sangat membantu bagi yang ingin menurunkan berat badan, karena energi yang dipakai berasal dari cadangan makanan yang sudah ada di dalam tubuh dari asupan makanan yang kita makan sebelumnya. Itu adalah logikanya ya. Kita punya simpanan ya, kemudian simpanan itu yang kita ambil, bukan kita isi dulu pagi kita ambil, maka simpanan yang lama tidak akan berkurang. Nah, dengan kita mengambil cadangan yang tadi malam, nah disitulah terjadi proses penurunan pembakaran kalori yang akan berefek untuk menurunkan berat badan ya. Kalau kita sarapan tentu tidak terjadi ya. Karena simpanan yang tadi malam tidak terpakai, yang diambil tentunya yang baru.
atau simpanan yang tadi malam terambil yang baru masuk, maka tidak ada berkurang ya. Itu logika ya, segala sesuatu yang disimpan kemudian diambil maka akan berkurang. Itu logis ya. Oleh sebab itu olahraga pada saat perut kosong itu efektif untuk membakar lemak sekitar 20% ya, menurut Gonzales pada tahun 2013 yang lalu penelitiannya ini. Selain itu juga ya, peneliti menjelaskan bahwa berolahraga di pagi hari sebelum sarapan tidak akan membuat kita ingin makan lebih banyak atau kelaparan sepanjang hari. Justru ya, hal ini akan membuat sesi olahraga kita yang di pagi hari lebih optimal. Nah, jadi jangan khawatir sebenarnya ya, bahwa penelitian sudah menyebutkan ya, tanpa sarapan pagi maka membuat kita tetap fit sebenarnya ya, membuat kita ingin makan lebih banyak itu tidak akan terjadi ya, atau dalam kelaparan sehari itu dalam sepanjang hari itu tidak akan terjadi sebenarnya. Justru dengan kita berkosong tadi maka membuat sesi olahraga kita itu lebih optimal. Jadi jangan khawatir ya, asalkan di malam hari itu sudah cukup makan kita ya, cukup istirahat ya, maka cadangan yang di malam hari itu akan membuat ya, energi kita bisa tetap dalam kondisi normal di dalam pemakaian olahraga di pagi hari dalam keadaan perut kosong. Nah, pada intinya walaupun perut kosong kita sudah ada cadangan di dalam otot kita, energi kita ya, baik itu adenosin trifosfat maupun fosfokreatin ya, dan kemudian yang utamanya nanti pada satu olahraga pagi kita akan terjadi pembakaran lemak, itu yang paling yang kita harapkan, terutama yang berat badannya lebih sangat mengharapkan pembakaran lemak ini ya. Biasanya para ibu-ibu, para wanita yang kelebihan berat badan ini cocok sekali ya dengan makan cukup di malam hari, di pagi hari berolahragalah sehingga ya, menurunkan berat badan dengan diet yang normal saja ya. Makan biasa kemudian di pagi hari perut kosong berolahraga, maka secara alamiah akan terjadi penurunan berat badan asal benar-benar ditaati olahraga yang baik benar ya. Sehingga setelah olahraga pun asupan yang masuk adalah asupan makanan-makanan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan ya. Jangan juga nanti setelah olahraga di pagi hari ingin menurunkan berat badan, setelah berolahraga kita makan lebih banyak berlipat ganda lagi dari sebelumnya. Tentunya ini tidak akan efektif ya. Nah, jadi kalau kita ingin menurunkan berat badan ya, dengan bangun pagi kemudian berolahraga dalam keadaan perut kosong, ingin membakar lemak lebih banyak, maka setelah berolahraga ya, setelah kita berolahraga jangan lagi kita makan melebihi dosis yang sebelumnya ya. Kita normal-normal saja atau bahkan dikurangi sesuai dengan kadar saat itu ya, jangan dipaksakan makan banyak. Kalau kita tetap dengan kondisi makan kebiasaan makan melampaui kebiasaan melampaui ya, keperluan, tentunya hasil daripada pembakaran lemak yang 20% tadi tidak akan memberi efek. Kenapa? Akan diganti dengan cadangan yang baru sampai nanti akhirnya menjadi lemak lagi ya. Jadi itu ya, kalau kita sudah berolahraga dengan kondisi dengan keadaan olahraga yang baik tadi, dengan kondisi olahraga pembakaran yang banyak tadi, maka setelah itu usahakanlah konsumsi yang makan yang dalam kadar yang artinya yang adekuat, yang normal-normal saja. Jangan nanti setelah olahraga makannya balas dendam ya. Harusnya biasanya makan satu mangkok bakso, setelah olahraga bisa-bisa kita makan 5 mangkok. Itu artinya akan sia-sialah perjuangan kita untuk membakar lemak, karena yang keluar dengan yang masuk lebih banyak yang masuk, sehingga yang pembakaran tadi akhirnya akan percuma. Kemudian selanjutnya saat kita berolahraga sebelum makan sebetulnya terjadi perubahan kinerja insulin atau hormon insulin ya, dan hormon pertumbuhan. Dengan berolahraga sebelum sarapan kita akan membantu tubuh sebetulnya
menyesuaikan produksi hormon. Setelah olahraga dan makan, hormon insulin ini akan bekerja lebih sensitif, ya. Jadi insulin juga akan membuat menyerap nutrisi dari makanan lebih baik dan menyalurkannya ke otot dan ke liver. Nah, itu keunggulannya, ya. Jadi kalau kita tidak sarapan kemudian berolahraga, sebetulnya kita sudah merangsang hormon insulin ini untuk bekerja lebih efektif, ya. Artinya dia akan terangsang. Nah, itu kehebatannya dengan kita olahraga kosong tadi, berkosong di pagi hari. Sebetulnya kita sudah membantu merangsang hormon insulin, ya, untuk nanti dia lebih efektif, lebih aktif untuk menyerap nutrisi dari makanan, kemudian menyalurkannya lagi ke otot dan liver. Nah, jadi kita sebetulnya sudah membantu, ya, salah satu organ tubuh yang namanya pankreas. Di dalam pankreas itu ada hormon insulin, ya. Nah, hormon insulin ini akan terstimulasi dengan kondisi lapar, kemudian dia akan bekerja lebih efisien dan efektif untuk menyerap sari-sari makanan, kemudian lebih efektif menyalurkan ke otot dan ke liver atau hati. Nah, itu kehebatannya kalau kita berolahraga di pagi hari dalam keadaan perut kosong, ya. Kemudian bagaimana dengan kinerja hormon pertumbuhan? Itu akan juga menjadi lebih baik, ya, saat kita berolahraga di pagi hari dalam keadaan perut kosong atau belum sarapan, ya. Hormon insulin tadi lebih efektif menyerap, maka hormon pertumbuhan itu membantu pembentukan jaringan otot. Jadi hormon pertumbuhan ini aktif untuk membantu pembentukan jaringan otot. Juga akan membantu membakar lemak, ya, dan meningkatkan kesehatan tulang serta ketahanan fisik. Nah, itu adalah kerjanya daripada hormon pertumbuhan, yaitu tadi membantu pembentukan jaringan otot, kemudian membakar lemak, kemudian meningkatkan kesehatan tulang serta ketahanan fisik. Namun efek ini hanya akan optimal bila kita sudah mencukupi waktu tidur malam hari. Jadi, ya, kalau kita ingin berolahraga di pagi hari, ingin mengaktifkan hormon insulin, lebih baik lagi ingin mengaktifkan hormon pertumbuhan, maka syaratnya tidur malam kita harus optimal, ya. 6 jam, 8 jam itu adalah waktu yang standar untuk tidur malam. Kemudian berolahraga di pagi hari, maka akan membantu mengefektifkan kerja insulin dan mengefektifkan kerja hormon pertumbuhan, ya. Tapi memang sebetulnya tidak semua boleh olahraga sebelum sarapan. Nah, ini ada lagi pengecualian. Kalau tadi kita berbicara bahwa sebelum olahraga, kalau kita berolahraga adalah dalam keadaan perut kosong atau belum sarapan. Tetapi yang berikutnya ini sebenarnya tidak semua, ya, tidak semua boleh olahraga sebelum sarapan. Apakah itu, ya? Jadi sebetulnya gini, semakin sedikit kalori yang berada di sistem pencernaan kita, semakin banyak lemak yang dibakar, ya, saat kita berolahraga, ya. Saya ulangi, ya, semakin sedikit kalori yang berada di sistem pencernaan kita, maka semakin banyak lemak yang dibakar saat kita berolahraga. Karena, ya, tubuh itu akan mengambil cadangan makanan dari tubuh yang menyimpan tadi, ya, yang kita makan malam tadi, ya, disimpan, kemudian cadangan ini akan diambil, ya. Kenapa, ya? Karena memang tidak ada di saluran pencernaan, ya. Inilah kenapa jika kita ingin membakar lemak dan menurunkan berat badan, olahraga pagi sebaiknya dilakukan sebelum makan. Adalah
karena kita ingin mengambil cadangan yang sudah disimpan untuk mengurangi berat badan. Nah, itu yang pertama tadi. Namun ya menurut Ferguson ya, yang dari Diet Free Life ya, merupakan dari SEO Diet Live Life ya, Ferguson mengatakan bahwa kalau tujuan kita berolahraga untuk meningkatkan kebugaran fisik, ya, untuk kekuatan, untuk kecepatan, maka berolahraga tanpa asupan makanan malah akan membuat kurang efektif, karena tubuh tetap membutuhkan kalori untuk dimetabolisme. Nah, ini logis ya. Jadi kalau kita ingin meningkatkan kebugaran fisik, kekuatan, kecepatan, maka memang harus ada asupan sebelum kita berolahraga. Kenapa? Kalau kita memakai cadangan terus, maka akan terkuras ya, akan habis, kurang efektif. Nah, maka pendapat ini justru ya, kalau kita ingin kebugaran fisik, kekuatan dan kecepatan itu meningkat, maka sebetulnya yang tanpa asupan itu sebetulnya akan menimbulkan kekurang efektifan ya, karena tubuh perlu energi untuk di metabolisme ya. Kemudian juga pada penderita diabetes misalnya, olahraga sebelum makan juga tidak dianjurkan. Karena penderita diabetes ini sering mengalami kadar gula darah yang menurun atau kekurangan kadar gula darah, atau istilahnya disebut dengan hipoglikemi. Hipo itu turun, glikemi itu darah ya, gula darah. Jadi akan terjadi penurunan gula darah. Nah, itu yang dihindari. Oleh sebab itu, pada penderita diabetes atau kencing manis, maka olahraga sebelum makan itu tidak dianjurkan. Nah, jadi ini dua ya sudah ya. Yang pertama tadi, kalau ingin meningkatkan kekuatan, kebugaran fisik, kecepatan, maka sebaiknya ada energi yang istilahnya siap pakai, bukan mengambil cadangan yang di malam hari tadi, supaya supaya efektif ya, tidak terjadi pengurangan ya, karena kita ingin lebih kuat ya, bukan mengambil cadangan yang sudah disimpan ya. Yang kedua, pada penderita diabetes tidak boleh atau tidak dianjurkan dalam keadaan perut kosong ya. Artinya tidak dianjurkan memakai cadangan yang disimpan, karena dikhawatirkan terjadi penurunan gula darah. Nah, jadi itu dua pendapat ini memang masuk akal ya. Bagaimana kita mau kuat, bagaimana kita ingin bugar, bagaimana kita ingin memiliki kemampuan kecepatan segalanya, bagaimana kita ingin sehat, sementara yang kita rogoh adalah cadangan. Nah, itu logis ya. Jadi artinya tidak semuanya kita berolahraga dalam keadaan perut kosong, tergantung daripada kebutuhan ya. Kalau yang pertama kali tadi yang saya jelaskan adalah bahwa tujuannya untuk menurunkan berat badan, itu logis ya, dengan menggunakan cadangan yang di malam hari. Namun yang kedua ini, jangan sampai cadangan itu terpakai. Kenapa? Untuk membangun sesuatu yang baru, untuk menambah. Nah, oleh sebab itu ini semuanya logis. Yang pertama, belum sarapan kemudian berolahraga. Yang kedua, harus ada energi yang memang disiapkan lagi untuk berolahraga ya. Bagaimana tips yang aman berolahraga di pagi hari sebelum sarapan? Nah, setelah kita tadi menjelaskan bahwa ada olahraga yang kita harus belum sarapan atau sesudah, atau sarapan dulu baru berolahraga. Nah, sekarang bagaimana tipsnya sehingga kalau kita berolahraga pagi hari sebelum sarapan itu tetap aman ya. Karena kita berolahraga dalam keadaan lapar. Tentunya ini ada tips-tips yang harus kita perhatikan ya. Baik olahraga dan sarapan, memang kegiatan ini sebetulnya dipengaruhi oleh kebiasaan ya. Ada orang yang biasa memang
Kalau olahraga itu harus sarapan dulu berapa jam sebelumnya, ada yang perkosong, itu memang sebetulnya merupakan kebiasaan. Sehingga memang metode-metode tips ini ya, atau metode-metode semua orang itu tidak akan sama ya. Si A sesuai sarapan dulu, si B sesuai belum sarapan dulu ya. Jadi belum tentu sesuai untuk masing-masing orang, tentunya sifatnya individualis, tidak sama. Namun ya, kalau pilihan kita ingin berolahraga dalam keadaan perut yang kosong, maka ada beberapa tips yang atau hal yang harus kita perhatikan supaya di dalam berolahraga itu kita dalam kondisi aman ya, tidak mendapatkan masalah ya. Yang pertama ya, kita persiapkan diri sejak malam sebelumnya. Artinya sebetulnya kita bangun pagi itu dipengaruhi oleh jam biologis dan waktu tidur. Jadi jika kita ingin berolahraga di pagi hari ya, cukupilah kebutuhan waktu tidur malam, sehingga tubuh siap untuk beraktivitas di pagi hari. Nah, jadi itu yang penting ya, siapkan diri sejak malam sebelumnya, cukupkan tidur, kemudian kita bangun bisa berolahraga. Jangan sampai kita kurang tidur. Itu tips yang pertama ya, persiapkan diri sejak malam sebelumnya, cukup tidur kita, maka besok pagi kita bisa berolahraga dengan aman. Yang kedua ya, tips yang kedua agar aman berolahraga dalam kondisi sebelum sarapan, lakukan olahraga yang sesuai ya, dengan Anda, dengan kita ya, sesuai dengan individu masing-masing, karena orang-orang tidak sama ya. Jadi jenis olahraga yang dapat kita lakukan bisa sesuai dengan keinginan atau yang biasanya kita lakukan. Nah, jika kita baru memulai, cobalah dengan olahraga intensitas sedang. Misalnya jalan pagi, jogging, nah itu untuk pembuka ya. Nanti kita bisa lanjut dengan olahraga inti ya. Kemudian tips yang ketiga, kalau olahraga kita pagi hari supaya aman ya dalam keadaan berkosong, maka cukupilah kebutuhan air. Jadi cukup minum maksudnya ya. Yang dimaksud ini adalah air yang biasa, air putih ya. Cukuplah kebutuhan air, sebetulnya lebih utama air putih ya. Minumlah sekitar setengah hingga 1 liter air mineral atau minuman olahraga ya. Jadi kita dianjurkan minum sebenarnya supaya kondisi kita tetap dalam kondisi tidak kekurangan cairan sebetulnya ya. Jadi setengah hingga 1 liter kita cukupkan sebelum dan sesudah berolahraga ya. Jadi sebelum olahraga kita nyicil ya, minum sekitar setengah liter. Kalau sekaligus kadang-kadang tidak semua orang mampu ya. Jadi sebelum olahraga dianjurkan sekitar setengah liter atau 1 liter ya, sebelum dan sesudah, sehingga kita terhindar daripada kekurangan cairan selama berolahraga ya. Jadi memang dalam 2-3 jam kebutuhan cairan ini ya, disarankan bagi kita untuk memenuhi kebutuhan cairan kira-kira 2 atau 3 jam sebelum olahraga. Jadi 2 atau 3 jam sebelum olahraga ini sudah ada cadangan cairan yang kita maksud tadi ya. Artinya setengah literan ya, harus ada kita minum ya. Jangan sampai berolahraga dalam kondisi kita nanti kurang cairan ya. Jadi kita siapkan, cukupilah kebutuhan air 2-3 jam sebelum olahraga sekitar setengah liter sampai 1 liter ya. Kemudian yang keempat, tips olahraga dengan tanpa sarapan agar tetap aman ya. Pada saat kita berolahraga kadang-kadang kita lelah ya. Jadi berhenti sebenarnya bila lelah. Kemudian konsumsi makanan yang kita inginkan sebetulnya ya. Biasanya olahraga itu makanan yang lembut-lembut ya. Jadi konsumsi makanan kapanpun kita suka. Jadi walaupun kita suka kapanpun,
Sebetulnya kalau kita sambil olahraga itu asupan makanan itu yang lembut ya, kalau perlu yang cair. Karena apa? Karena kalau kita berolahraga perut mencerna, lambung mencerna yang berat-berat itu akan kurang baik, ya, kurang efektif ya. Jadi berhenti bila lelah dan konsumsi makan kapanpun kita suka. Jadi upayakan makanan itu yang lembut, kalau perlu yang cair ya. Jika kita merasa kelelahan dan merasa butuh makan atau merasa lapar, berhentilah berolahraga untuk mencegah penurunan massa otot. Karena pada saat kita kelaparan, ya, kehausan, kelelahan yang berlebihan, itu massa otot bisa menurun. Karena konsep kita ini tentunya yang ada konsep untuk menjaga massa otot supaya tetap dalam kondisi keadaan sebelumnya, jangan sampai berkurang ya. Artinya otot kita ini kita pelihara ya. Untuk mencegah itu, maka hindarilah jangan sampai terlalu kelaparan ya. Hindarilah jangan sampai terlalu kelelahan, karena kelelahan itu akan memicu penurunan massa otot. Kemudian tips aman berolahraga yang kelima dalam kondisi perut lapar adalah cukupilah konsumsi nutrisi setelah berolahraga ya. Jadi memang kita setelah olahraga itu perlu mengkonsumsi nutrisi yang cukup ya. Jadi dalam waktu 45 menit ya, maksimal 40 menit setelah kita berolahraga ya, baik jika kita sudah sarapan maupun belum, maka ya, jangan sampai konsumsi karbohidrat atau protein ini kurang ya. Artinya begitu kita sudah selesai olahraga ya, maka hal yang perlu dilakukan dalam jangka waktu maksimal 40 menit setelah kita berolahraga, baik jika kita sudah sarapan maupun belum, maka kita perlu mengkonsumsi nutrisi ya. Namun jangan hanya konsumsi karbohidrat yang banyak, karena karbohidrat itu untuk energi memang betul, untuk mengganti cadangan untuk keperluan tenaga kita ya. Tetapi konsumsi yang penting yang lainnya untuk mengembalikan sel-sel yang mungkin rusak atau sel-sel untuk membangun sel adalah protein, harus diperbanyak. Itu tidak bisa dipungkiri ya, setelah olahraga mau tidak mau, selain karbohidrat tinggi, maka konsumsi daripada protein itu harus banyak juga, karena untuk membangun sel, untuk memperbaiki sel. Itulah para pemirsa ya, hal-hal yang perlu kita perhatikan untuk menjaga kondisi kita tetap aman di dalam melakukan olahraga dalam kondisi perut lapar. Yang pertama, persiapkan diri kita sejak malam sebelumnya dengan cukup tidur ya. Kemudian yang kedua, lakukan olahraga yang sesuai dengan diri kita ya. Kemudian yang ketiga, cukupilah kebutuhan air, yaitu setengah liter atau sampai 1 liter 2-3 jam sebelum berolahraga ya. Kemudian yang ketiga, berhenti berolahraga bila terlalu lelah ya. Konsumsi makanan kapanpun kita suka, dan utamakan makanan yang lembut atau yang cair ya, untuk mencegah memperberat pekerjaan pencernaan sambil berolahraga. Kemudian yang kelima, yang terakhir, agar olahraga aman di dalam berolahraga saat perut kosong atau lapar, maka konsumsilah cukup nutrisi setelah berolahraga, yaitu dalam kurun waktu 45 menit. Dalam waktu itu maka kembalikanlah cadangan makanan kita, baik itu energi yang berasal dari karbohidrat, maka juga konsumsilah banyak protein, karena untuk memperbaiki sel, untuk membangun dan untuk memberikan pertumbuhan pada sel-sel yang memang perlu tumbuh lebih besar ya, atau untuk kondisi membuat normal pada bagian-bagian tertentu, blok-blok otot itu perlu protein yang banyak ya. Sehingga ya, dengan nutrisi yang lengkap ditambah juga nanti mineral ya cukup, kemudian
vitamin ya, dan juga di dalam makan tentunya kita perlu asupan lemak juga ya. Cuma dalam hal ini memang kita utamakan kembalikan banyak kalori dari karbohidrat ya, kemudian juga kembalikan banyak protein dalam bentuk misalnya makan telur, makan ikan, tahu, tempe, itu adalah sumber-sumber protein. Itu tujuannya adalah untuk memperbaiki sel, untuk memperbaiki sel, untuk membangun sel, sehingga capaian yang kita inginkan akan bisa lebih efektif ya. Karena memang tujuan berolahraga itu adalah untuk sehat, dengan berbagai macam tujuan-tujuan yang masing-masing orang berbeda ya. Ada yang ingin ototnya lebih besar, ada ototnya tetap saja namun kencang, tetapi yang kita hindari adalah jangan sampai otot termakan oleh kelelahan yang berlebihan tadi, oleh olahraga yang over tadi, oleh dalam kondisi lapar tidak ada penggantian, maka massa otot akan menurun. Itu yang kita hindari. Untuk itu ya, di samping kita memang menghindari kerusakan otot tadi, maka juga kita harus memberikan asupan yang cukup, terutama protein yang banyak, untuk kembali bagian-bagian otot atau untuk meningkatkan kembali size atau ukuran otot yang kita inginkan. Demikian para pemirsa penjelasan saya hari ini, yaitu tentang bagaimana baiknya kita di dalam menentukan sikap, apakah kita sarapan dulu atau berolahraga dulu, atau kemudian kita menentukan sikap ya, olahraga apa yang cocok ya untuk sarapan dulu, atau olahraga apa yang tidak cocok untuk sarapan dulu ya. Dalam kondisi apa kita boleh sarapan dulu, atau dalam kondisi apa kita harus sarapan dulu ya. Itu adalah bahasan kita hari ini. Yang penting ya, kita tetap aktif berolahraga, apapun jenisnya, apapun tipe olahraga kita. Yang penting kita semua tetap aktif di dalam bergerak, karena memang ya tubuh kita ini memang diciptakan untuk senantiasa aktif ya, baik itu dalam keadaan kita sibuk maupun keadaan kita lowong. Bagaimana caranya kita tetap aktifkan sehingga kondisi kita tetap bugar, tetap prima ya, baik itu dalam keadaan kondisi perut kosong maupun perut terisi makanan. Tentunya saya sudah jelaskan tadi bagaimana baiknya kita menentukan sikap sehingga kita tetap sehat, tetap aman berolahraga, baik dalam keadaan perut terisi dengan makan atau perut dalam keadaan kosong. Demikian tips kesehatan olahraga saya pada hari ini. Semoga kita semua tetap aktif berolahraga dengan minat olahraga kita masing-masing, dengan kemampuan kita masing-masing, dengan waktu berolahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing, karena kesibukan kita berbeda ya. Ada yang berolahraga di pagi hari, ada yang bisa berolahraga di sore hari, atau bahkan kadang-kadang ada yang berolahraga di malam hari. Seperti YouTube saya yang lalu, saya pernah jelaskan olahraga di pagi, di sore, dan malam hari. Tentunya masing-masing orang bisa melakukannya dengan tips-tips yang sudah saya berikan pada video-video saya yang lalu. Demikian, semoga ulasan saya ini memberi manfaat untuk kita semua. Dan terakhir saya ucapkan salam olahraga.